kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, semangat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Semangat. Jangan lupa harus semangat. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Coba duduk siap. Sebelum belajar kita mulai. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah itu Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ferdi. Ferdi kenapa? Izin. Terus yang kedua siapa? Reva. Reva kenapa? Sakit. Oke. Untuk yang sakit kita doakan supaya lekas sembuh, ya. Amin. Dan yang sedang izin ada keperluan, semoga keperluannya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita akan masuk. Tapi sebelum masuk, tahu tidak pelajaran sekarang ini materinya apa? Bioteknologi atau inovasi teknologi. Nah, Ibu akan bertanya di sini, ya, seputar bioteknologi. Siapa nanti yang bisa menjawab? Jelaskan produk yang kalian temui atau kalian ketahui yang saat ini tidak disukai oleh anak remaja. Ya, Rian. Tempe. Selain tempe ada lagi yang mau jawab? Tape. Terus yang tidak disukai oleh remaja, ya. Nah, itu kenapa alasannya? Ada yang bisa menjawab, menjelaskan kenapa kok tempe sekarang kurang disukai? Membosankan karena itu saja bentuknya katanya, ya. Terus kalau yang tidak suka tape, anak zaman sekarang suka tidak mau dengan tape. Kenapa? Rasanya asem, ya. Ya, kecut juga sama saja. Itu ya mungkin. Nah, terus kalau seperti itu, bagaimana caranya supaya si produk tersebut bisa disukai oleh anak remaja atau bisa kekinian? Ada yang bisa menjelaskan? Butuh inovasi, berarti makanan yang tadi itu harus lebih diolah supaya tidak membosankan atau intinya inovasi. Makanya dari itu pelajaran saat ini yang akan kita pelajari adalah mengenai inovasi bioteknologi, ya. Itu seperti itu, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang sekarang hari ini, masih ingat tidak pelajaran yang minggu sebelumnya? Yaitu, masih ingat yang ada 4 perubahan lingkungan. Di dalam perubahan lingkungan ada berapa macam pencemaran? Pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Ya, berarti masih ingat, ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang inovasi bioteknologi. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya.
bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern berdasarkan ciri khas prosesnya. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan alternatif solusi yang tepat tentang permasalahan bioteknologi konvensional dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan terkait perkembangan inovasi teknologi. Yang keempat, peserta didik mampu mengevaluasi tentang permasalahan inovasi teknologi atau bioteknologi. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik mampu menciptakan desain produk dan contoh bioteknologi konvensional yang kekinian berdasarkan inovasi teknologi. Oke, paham ya? Itu tujuan pembelajaran hari ini. Selain itu, Ibu akan menjelaskan proses penilaian untuk hari ini. Proses penilaiannya dari awal sampai akhir. Yang pertama akan diadakan pre-test, ya, post-test nanti yang terakhir. Yang di awal itu adalah pre-test. Nanti kalian akan mengisi soal yang sudah disediakan oleh Ibu di meja kalian berupa scan barcode. Yang kedua, penilaiannya ada penilaian LKPD yang nanti akan didiskusikan atau dipresentasikan ke depan. Yang ketiga, ada penilaian post-test di akhir pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian sikap juga yang akan Ibu nilai, ya. Ketika kalian nanti sedang berdiskusi, sikapnya itu bagaimana? Apakah kalian bisa bergotong royong? Apa kalian misalkan bisa mandiri, kritis, kreatif seperti itu. Jadi nanti ada penilaian sikap juga. Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, untuk itu berarti sekarang adanya pretest, ya. Jadi sekarang kalian silakan isi soal sebanyak 5 soal. Silakan scan barcode yang sudah disediakan di meja kalian masing-masing. Tinggal isi jawabannya. Waktunya itu Ibu berikan 10 menit mulai dari sekarang. Silakan. Silakan di scan dulu barcode-nya sudah disediakan oleh Ibu. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi selesai.
bisa lebih baik dari yang pretest ini. Ini. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang inovasi teknologi ya. Silakan kalian simak, cermati apa yang bisa kalian ambil dari tayangan tersebut. Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat tempe goreng, bacem, disanten? Itu aja kan, nggak bosan. Nah, dari masalah itu saya berpikir, wah tempe banyak potensinya loh. Kalau di luar negeri orang bilang tempe is the next growth. Nah, kalau di Indonesia gimana? Nah, dari masalah ini, aku pengen Santoso, 25 tahun asal Solo, kemudian merantau ke Bali untuk kuliah, di kuliah perhotelan STP Nusa Dua Bali. Saya berpikir karena tempe ini unik, akhirnya saya jadiin project kuliah saya. Saat itu saya bikin tempe dua macam, ada tempe rasa bawang putih dan juga tempe rasa keju. Pengen kan tempe pasar kan biasa, kenapa nggak kita kasih blender aja? Percobaan pertamaku dengan tempe keju itu berhasil. Ketika kalian nyoba, ada rasa kejunya enak, manis. Tapi yang tempe bawang putih, wah, nyoba berapa kali gagal mulu. Masuk akal sih, bawang putih kan ada antibakterinya. Jadinya tempe gagal mulu. Akhirnya saya bingung, kalau ini udah 6 bulan project, udah selesai mau diapain? Dia nggak berhasil, aku bilang nanti tempe ini gak aku dari usaha loh, bener ada akhirnya kejadian. Akhirnya aku mulai buat tempe yang aku kasih nama ini tempe, innovate new idea with tempe. Jadi awal mula saya buat tempe karena ada pengalaman sebagai project akhir kuliah ya. Akhirnya saya buat lagi. Ketika itu bulan Desember saya pindah ke area Ubud. Saya buat tempe hampir satu kapsul 25 kilo, jadi saya buat di tempe. Tapi hasilnya gagal semua, gagal total. Saat itu saya berpikir, waduh, ini mau tempe mau aku jadi usaha beneran apa enggak sih kok bikinnya bener ya. Akhirnya aku belajar lagi, mulai buat tempe, akhirnya berhasil. Kemudian aku punya tetangga nih, aku iseng menjual tempe pertamaku ke tetanggaku itu. Aku masih ingat aku jual ke beliau 10.000. Kebetulan tetanggaku itu bule. Dia kan lihat aku proses bikinnya kan, dia kayak mungkin ada perasaan kasihan ya, ini orang kok bikin mulu, gagal mulu, bikin mulu, gagal mulu. Akhirnya kasih dia tempenya, kemudian dia beli 10.000. Kemudian dia bilang, kamu nggak bikin nih tempe model lain, kok bikinnya tempe polos saja. Akhirnya aku pikiran, apa ya tempe kok kayaknya masa aku jual polosan aja. Akhirnya aku mikir, ini harus ada produk olahan di dalam tempe. Sesuai dengan namanya kan innovate di aja UTP. Harus produk yang inovatif. Kebetulan ibuku suka bikin kue kering. Aku coba deh bikin kue kering, tapi basicnya ada tempe. Nah, buleku tanggaku ini, aku jadi kelinci percobaanku. Masih dia satu persatu jenis kue kering yang kedua. Terus dia bilang, enak juga kue keringmu, tapi ada rasa pahit tempenya. Coba deh bikin lagi. Akhirnya aku coba bikin lagi dan muncullah kue kering dari tempe. Jadi modal itu nggak melulu tentang duit. Modal aku bagi 4 ya. Pertama modal mindset, yang kedua modal ilmu, ketiga modal networking, dan yang keempat baru modal keuangan. Yang pertama modal mindset. Kalau mau bikin usaha, jangan dulu bikinnya nyari duit, nyari cuan, nyari untung, nggak bisa. Modal awal usaha itu yang pertama adalah mindset. Kita benerin dulu mindsetnya. Kita belajar untuk nyari kenalan, networking, pelanggan, benerin sistem, benerin produk. Jadi jangan dulu tentang jual dapat cuan, jual dapat cuan. Yang kedua adalah modal ilmu.
Jadi ilmu apa sih yang kalian punya sebagai basic dalam membuat usaha? Mungkin kalau aku pribadi di ini tempe, aku pernah bikin proses buat tempe. Nah itu sudah ada ilmu awal. Kemudian kebetulan aku juga anak kulineri, ilmu masaknya juga dipakai. Dan sebelumnya aku juga anak saya di SMA. Jadi ketiga hal ini aku berikan satu untuk membuka usaha ini. Kemudian modal yang ketiga adalah modal networking. Sebagai pengusaha kita nggak harus di satu tempat dulu. Kita harus ketemu banyak orang, menambah perspektif baru. Jadi kita menambah pengalaman tersebut untuk kita aplikasikan di usaha kita. Baru yang keempat adalah modal keuangan. Nah, menurutku tips awal untuk usaha itu modal jangan terlalu besar. Kita mulai aja dari yang simple, dikit-dikit dulu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin boncos banyak untuk kegagalan usaha tersebut. Karena kita kan masih belajar. Nah, untuk modal awalku, aku spend 5 juta itu beli mesin kedelai dan juga beli kedelai mentah. Kemudian untuk modal awal ini kebetulan aku pinjam orang tua karena aku punya budget tabungan yang aku pakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi orang tua kalian juga bisa jadiin sebagai angel investor loh. Kalau ditanya tentang suka dalam usaha, ya jelas ada jual lah, apalagi kalau duit. Nah, kalau dalam usaha ini, apa sih belajar? Jadi passion ketemu orang baru, mendapat perspektif, belajar terus, kemudian menyalurkan ekspresi lewat karya-karyaku. Kemudian, kalau ditanya sukanya lagi ya banyak juga sih, tapi kalau ditanya dukanya, wah yang pertama dari segi SDM, susah banget kalian nih, orang masuk keluar. Pertama alasannya hamil, pindah kerjaan, kemudian menikah, pulang kampung, sakit, nah banyak tuh. Kemudian yang kedua ada juga kayak misalnya isu-isu seperti komplain customer, kemudian gunung meletus, dan juga seperti saat ini nih corona pandemi. Tapi yang paling lelah itu awal-awal tidak usaha. Ketika aku harus investasikan waktuku, nggak punya waktu untuk istirahat yang cukup, nggak ada libur, dari Senin sampai Minggu kerja mulu. Tapi aku yakin suatu saat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kalau ditanya kunci untuk survive relate dengan situasi pandemi sekarang, cukup sulit sih sebenarnya, terutama dari pendapatan yang semakin menipis. Tapi cukuplah untuk membayar operasional perusahaan. Nah, dari itu aku selalu berpikir positif. Di situasi seperti ini kita nggak boleh gegabah mengambil tindakan yang aneh-aneh. Kita positif aja untuk introspeksi diri dan selalu bersyukur. Mungkin dari awal yang nggak punya waktu jalan-jalan, punya waktu relax, sekarang bisa relax. Yang sebelumnya selalu overproduktif, sekarang bisa santai dan slow down. Dan jangan lupa terus untuk upgrade diri. Kita bisa perbaiki diri lewat misalnya skill apa yang kita perlu butuhkan. Misalnya public speaking, internet marketing, bikin video konten. Jadi ambil aja segi positif dari pandemi ini. Aku percaya badai pasti berlalu. Sementara ini TB Bali baru bisa ditemukan secara online maupun bisa belajar di gratis shop karena Bali dan luar Bali. Keinginan saya sih nggak mau dulu. Saya berharap TB Bali bisa lebih kenal secara luas di domestik, nasional maupun market internasional. Saya percaya bahwa dengan usaha kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Semangat! Oke, tadi sharing pengalamanku dengan usaha ITB Bali. Aku juga punya 3 pedoman, yaitu 3P. Passion, kita harus sabar. Boleh saja, jangan berusaha-berusaha. Kemudian passion, hasrat gairah. Kalau kalian lagi jauh, kalian ingat motivasi awal kalian itu mau ngapain sih? Yang ketiga adalah persisten. Itu adalah kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita jatuh, kita semangat lagi. Kalau kita jatuh, kita mulai lagi. Jadi, jadikan itu sebagai proses pembelajaran kalian ya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Sudah ya? Bagaimana? Seru tadi ya nontonnya. Jadi apa yang bisa kalian simak atau dapati dari
video tersebut apa saja, bisa kalian sebutkan ya. Jadi di situ kan ada beberapa pernyataan. Siapa yang mau mengungkapkan pernyataan hasil dari yang di video tadi, isinya apa saja? Siapa yang mau mendahului dulu? Yang pertama siapa? Kita sudah mengetahui bahwa tadi di tayangan video tersebut dibahas tentang apa? Tempe. Ya, mana suaranya? Tentang tempe. Nah, sedangkan tidak hanya tempe kan, tadi yang sudah kalian sebutkan, hasil dari bioteknologi konvensional itu tidak hanya tempe, tapi tadi di dalam video ternyata itu bisa diolah. Berarti sudah dijawab ya yang tadi Ibu pertanyakan di awal tadi pembelajaran itu, bahwa kalau misalkan tempe yang tadinya monoton, ya kan seperti itu ya. Nah, jadi bisa bermanfaat. Nah, sekarang silakan kalian ambil pernyataan dari tayangan video tersebut. Siapa yang mau? Pertama untuk pernyataan isi dari video. Siapa acungkan tangan? Ayo. Ada beberapa pernyataan yang bisa kita ambil dari tayangan tersebut. Yang pertama, tadi siapa? Sebentar. Berarti tempe itu nggak ngebosenin kalau misalnya kita tuh punya pemikiran buat berinovasi gitu ya, buat ngikutin tren-tren dan Oh gitu. Oke ya. Jadi menurut Lesti tadi katanya ternyata tempe itu tidak membosankan kalau kita memberi inovasi ya, inovasi terbaru, bahwa tempe tadi bisa diolah dengan berbagai macam-macam atau berbagai cara. Itu ya yang pertama. Yang kedua, pernyataan yang dari isi video. Apa yang kedua? Siapa yang mau? Yang kedua, kan banyak tuh. Apa? Yang kedua? Atau yang lain? kalau kita mau membuat usaha, jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut mencoba dan jangan takut gagal. Oke, jadi katanya isi dari video itu yang bisa kita ambil adalah kalau kita mau usaha, tidak boleh takut untuk gagal atau kegagalan, harus mencoba. Selain itu, masa kalian tadi kan di tayangan itu kan banyak. Ayo selanjutnya siapa? Siapa lagi? Ada lagi yang mau menambahkan dari isi tayangan? Ya, siapa lagi? Emma mau? Nah, dengan kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalian paham tadi isi dari video? Kenapa banyak diam? Nah, paham ya? Berarti kan sudah kalian dapat apa dari tayangan video tersebut, beberapa pernyataan bahwa tadi katanya tempe itu bisa diolah, bisa diinovasi. Yang kedua, karena tadi itu adalah pengusaha ya. Jadi katanya mengajarkan ke kita bahwa yang namanya usaha itu tidak boleh takut gagal, tapi harus banyak belajar atau mencoba. Selanjutnya tadi kata Emma, hasil tidak akan hasil kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah ini kalian akan Ibu jelaskan sedikit dari materi bioteknologi supaya kalian bisa lebih tahu apa itu yang namanya inovasi teknologi atau bioteknologi sendiri. Kita lihat. Nah, oke, di sini kita lihat ya, mungkin ada yang sudah tahu pengertian bioteknologi itu apa, tapi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa bioteknologi berasal dari istilah Latin, yaitu bio artinya hidup dan teknos artinya teknologi atau penerapan, dan logos itu artinya ilmu
disebut dengan bioteknologi atau inovasi teknologi sama saja. Nah, selanjutnya bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, yang kedua bioteknologi modern. Nah, di sini akan dibahas dulu yang pertama, yaitu bioteknologi konvensional atau disebut dengan bioteknologi sederhana. Nah, apa itu? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Itu yang disebut dengan bioteknologi konvensional. Nah, di sini ada kata-kata organisme. Ada yang tahu organismenya itu apa? Bakteri. Berarti bakteri. Bakteri ini murai. Ya, bakteri pengurai. Terus ada juga apa? Kayak jamur ya. Jadi mikroorganisme gitu kan. Ya, misalkan contohnya kalau kita mau membuat roti, berarti itu kan harus menggunakan apa? Ragi. Nah, itu salah satu mikroorganisme ya. Setelah itu membuat yogurt, berarti yogurt itu apa? Bakteri. Keju juga. Nah, itu. Jadi ini untuk bioteknologi konvensional, tadi kalian sudah menyebutkan di awal bahwa contohnya adalah tempe, terus apa lagi? Ayo sebutkan. Yogurt, tape, terus apem, keju. Udah tadi tempe. Nah, koko. Nah, itu ya. Jadi macam-macam yang menggunakan mikroorganisme. Nah, yang kedua, bioteknologi modern itu berarti pemanfaatan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi modern. Itu nanti yang akan dijelaskan pertemuan yang berikutnya. Jadi saat ini bioteknologi pangan. Paham sampai sini? Siap. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kalau sudah paham berarti sekarang Ibu bagi kelompok ya. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian bentuk 3 kelompok ya. 3 kelompok, silahkan bergabung. Mejanya digabungkan seperti ini. Nah, sebelah sini mau kelompok 1 atau kelompok berapa? 3. Berarti yang kelompok 1 siapa? Yang tengah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang silakan bentuk kelompok dan satukan mejanya. Ayo. Iya, ke sana. Ke sana. Ini satukan. Tujuan penting ini kayaknya. Berikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok. Silakan diisi dan didiskusikan LKPD-nya. Dilihat, dibuka dulu. Untuk LKPD bisa diisi untuk yang bagian pertanyaan diskusi. Bagian ini dulu kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok ya masing-masing. Pertanyaannya apa? Silakan dijawab di LKPD-nya saja. Ada yang berhenti di sana ya? Bisa, boleh tanyakan sama Ibu. Silakan mulai dari sekarang. Isi dulu bagian yang diskusi, ada beberapa soal. Ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada Ibu. Nah, setelah nanti kalian mengisi soal diskusi ini, kalian selanjutnya diskusi tentang soal yang berikutnya ya. Jadi sekarang untuk diskusi dulu. Pertanyaan. Yang ini. Ya. Ini diisi dulu, di sini aja isinya. Ini kan sudah ada gambar-gambar. Ya, ini dulu sebentar. Setelah
ada yang mau ditanyakan sama ibu? Ada yang belum jelas? Ya, kenapa? Ada beberapa sama saya di sini. Jadi dulu pertanyaan yang diskusi ini bisa dua tadi kan sudah dijelaskan ya. Oke. Terus jika ada yang menjawab bahwa umumnya ini ya ini oke. Menurut pendapatmu di kalangan anak muda sekarang apakah sama anak lain? Jelasin kalau misalkan tidak maksudnya apa, kalau misalkan tidak maksudnya apa. Ya masing-masing. Nah kali ini lebih mudah. Kalian tinggal mencetak. Untuk nomor 5 di situ kalian silakan mencetak. Misalkan berarti apa? Ya, oke. Sudah cukup jelas? Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Oh, saya mau tanya. Ya, kelompok 1. Ini yang tadi ditunggu. Terus lanjut ke sini.
Iya, iya. Terus di situ nama kamu Facebook. Bukan di situ, bukan di Facebook. Video
Oke, kalau itu nanti dilanjutin yang sekarang tentang produk ya. Jadi buka LKPD-nya yang halaman pertama. Di situ ada jadi kalian mendesain perencanaan proyek. Nah, jadi untuk besok nanti ya, yang pertemuan yang akan datang, itu kalian akan mempresentasikan hasil produk. Jadi sekarang ini kalian isi dulu masing-masing kelompok isi dulu produk apa yang ingin kalian buat, produk makanannya yang termasuk konvensional. Diskusikan kepada sesama kelompok kalian mau produk apa. Kalau bisa jangan sama ya antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi silakan diisi di LKPD-nya. Di sini ada nama produknya apa, kalian isi, kalian mau membuat apa. Terus alat dan bahannya juga kalian tulis dan langkah-langkah pembuatan produk ya. Oke, ditulis dulu sekarang. Untuk desain perencanaan proyeknya namanya apa? Kelompok 1 mau buat apa? Ya, silakan ditulis. Kelompok 2 mau buat apa? Pizza mini, silakan ditulis di LKPD yang halaman pertama buka di situ. Ya, terus. Ya, ditulis di situ nama produk. Yang kelompok 3 mau buat apa? Donatnya apa? Donat yang kekinian. Donat kekinian yang aneka rasa. Ya, itu terserah kalian ya. Pokoknya ditulis di LKPD yang pertama. Sini ada nama produknya apa, alat dan bahannya, serta langkah-langkah pembuatannya seperti apa ya. Mendesain, jadi mendesain bagaimana kalian diskusi, oh saya pengennya donatnya kayak begini nih bentuknya. Ya terserah kalian, ya rasanya mau seperti apa gitu. Varian-varian rasanya ya, itu ya kelompok 2. Untuk kelompok 1 tadi martabak ya, martabak ini berarti ditulis alat dan bahannya apa saja ya. Ini sudah martabak yang kelompok 1. Ya, berarti kelompok 2 ya terserah ya. Berarti alat dan bahannya silakan ditulis dan langkah pembuatan produknya ya. Jadi silakan didiskusikan. Iya betul. Di situ nama produk Facebook, bukan di situ bukan. Diskusikan.
Yang mana? Yang mana? Ini di waterfront. Kasih yang masih malamnya masih kepepeng. Sudah kelompok dua. Sudah. Bu, ya. Ini itu. Tulis di situ. Apa aja. Nanti eksekusinya kan pasrah. Ya. Kalau sudah belum? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, sekarang kalian ke selanjutnya yaitu menyusun jadwal kegiatan. Silakan dibuka kelompok yang lain.
ada di dalam LKPD. Kelompok 3, kelompok 2, silakan diperhatikan. Menyusun jadwal kegiatan. Jadi kegiatannya ini kapan ya? Yang akan kalian laksanakan ini kapan? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Pilih salah satu di tempat teman kalian, di rumah siapa, ditentuin, didiskusikan dulu ya. Misalkan saya bersedia untuk untuk bikin kegiatan gitu ya. Jadi di sini ada kegiatannya seperti apa, jadwalnya, terus berarti kalau kegiatannya itu apa? Ya, buat waktunya ditentukan, diskusikan dulu ya. Maunya kapan? Terus di sini juga ada tempatnya di mana. Nah, oke. Di rumah nenek. Ya. Nanti setelah kalian membuat di rumah kalian masing-masing per kelompok ya, itu nanti akan memonitor perkembangan. Ibu akan memonitor perkembangan kalian sejauh mana kalian nanti akan membuat produk. Jadi nanti akan dimonitoring. Maka dari itu nanti akan ditulis di sini kegiatan, waktu ya, itu melaporkan kepada ibu sudah sampai mana. Jadi nanti akan ibu monitoring ketika kalian sedang membuat produk. Ya, sekarang ditentukan dulu kegiatannya apa, waktunya dan tempatnya, silakan. Ya, waktunya kapan kalian tentukan, tentukan sama masing-masing kelompok ya. Ya, waktunya kapan, pukul berapa, di rumah siapa. Waktunya harinya hari apa. Kalau misalnya siang 14.00 maunya siang kan pulang sekolah 14.00 ya, terus hari apa. Waktunya terserah kalian, ditentukan mau di rumah siapa, waktunya berapa. Misalkan saya mau yang 14.00 ya. Sudah ya? Oke. Ini nanti pas lagi praktek. Pas kalau ini isinya pas lagi praktek, kalian melaporkan sama ibu ya. Jadi nanti ibu akan memonitor kalian. Iya, tulis aja ya. Oke, sebelum itu coba jelaskan dari masing-masing kelompok ya supaya tidak sama produknya. Dibacakan hasil dari LKPD-nya. Kalau misalkan ada yang sama kan udah seru ya. Nah, dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1 ingin membuat apa? Membuat martabak, Bu. Membuat martabak ya. Terus untuk alat dan bahannya sudah disiapkan.
kelompok 1 ingin membuat martabak. Martabaknya martabak yang biasa atau martabak mini? Martabak mini. Oke, yang kekinian ya. Jadi apa namanya biar bagus ya, biar menarik. Kelompok 2 membuat apa? Kelompok kami akan membuat pizza mini. Pizza mini. Oke, sudah ditentukan Semuanya waktunya. siap dari waktu, tempat, dan modelnya sudah siap. Oke, ya bagus ya. Jadi kelompok 2 pizza mini. Kalau kelompok 3 membuat donat. Nah, donatnya juga sama, donat kekinian ya. Ya. Oke, jadi buat semenarik mungkin ya dan seenak mungkin karena kita belajar inovasi teknologi. Jadi makanan yang tadinya hanya biasa saja kita olah menjadi luar biasa. Oke. Nah, setelah ini kita akan menyimpulkan ya. Apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita belajar tentang bioteknologi. Berarti bioteknologi itu apa tadi katanya? Penerapan ilmu dan cara pemasakannya. Penerapan ilmu menggunakan mikroorganisme. Selain itu, bioteknologi ada berapa macam? Ada dua. Sebutkan yang pertama. Konvensional dan modern. Oke, konvensional dengan modern. Contoh dari bioteknologi konvensional itu seperti apa? Tempe. Oke. Banyak ya. Nah, oke. Jadi sekarang kalian sudah lebih paham ya? Sudah lebih paham. Untuk yang modern itu nanti kita akan pelajari ke yang selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, yang selanjutnya, pertemuan yang selanjutnya, kalian akan diminta presentasi berkelompok untuk maju dengan membawa produk masing-masing. Kalian nanti akan menjelaskan di depan ya, ini loh hasil produk saya. Dan jangan lupa ketika kalian praktek disertakan dengan video. Jadi ketika kalian membuat prosesnya, kalian harus dengan video. Setelah itu nanti presentasi pada pembelajaran selanjutnya itu harus dipresentasikan juga. Ini tentang videonya dan ini hasil dari produk. Oke, kalau gitu kita cukupkan pembelajaran kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di yang hari berikutnya. Untuk presentasi kalian siapkan. Terus jangan lupa semuanya bahan dan alatnya dipersiapkan juga ya. Oke, mari kita doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas untuk menutup kelas ini. Dipersiapkan. Kalau siap, sudah berada kita berpulang. Terus